mama baru kamu. Seorang ibu bukan seperti mainan. Kita sudah bosan membuangnya dan mengganti dengan ibu yang baru. Apalagi untuk anak-anak. Ayah ngomong apa sih, Ayah? Saya cuma mau tanya, apa maksud kamu dengan ibu yang baru? Ayah jangan memutarbalikkan fakta. Saya mencintai Sherly, Ayah. Dia rela berkorban buat saya. Dia rela bunuh diri untuk mendapatkan cinta saya. Sonia mana? Pergi meninggalkan saya, meninggalkan Anda. Saya stopin dia. Berhenti nggak dia? Enggak. Tinggalin saya, tinggalin Anda gitu aja. Macam apa itu? Pikiran kamu tuh dangkal. Pantas kamu tidak menyesali atas kepergiannya Sonia. Udah. Kalian apa-apaan sih malam-malam jadi bertengkar? Kasian Nanda kan? Nanda itu masih kecil. Nanda nggak bisa ngeliat kalian bertengkar. Nanda sayang, Nanda nggak boleh takut ya. Nanda nggak boleh sedih. Karena mulai sekarang, saya akan jadi mama kamu. Nanda, lebih baik kamu tidur. Sudah malam. Mau sabar sayang. Ibumu itu butuh waktu untuk berpikir. Kamu lebih baik berdoa dan tabah. Ibumu pasti kembali. Tapi Nanda pengen nemuin mama sekarang, Kek. Ajak mama pulang ke sini ya Allah. Nanda ingin mama pulang. Nanda ingin tinggal sama mama ya Allah. Nanda nggak mau tinggal sama yang lain. Heh, kamu kok belum tidur? Nanda biasanya diantar ke tempat tidur dan dia bacakan cerita. Nanda, kamu nunggu mama kamu untuk temenin kamu tidur kan? Hah? Nanda, kamu tuh udah gede, jadi nggak perlu orang tua kamu tuh temenin kamu tidur. Jadi mulai sekarang biasakan hal ini. Cepat tidur. Nanda ingin mama Sonia. Nanda nggak mau mama yang lain. Ya Allah, kembalikan mama ya Allah. Nanda rindu sama mama. Sayang, aku masih gak percaya mimpi aku jadi kenyataan. Aku selalu memimpikan aku bisa tidur di tempat tidur ini sama kamu, sayang. Tapi sekarang aku sudah jadi bagian dari dalam rumah ini. Aku bahagia banget. Kamu mau makan? Aku ambilin ya. Enggak. Aku nggak mau makan. Aku cuman mau minum sepuasnya. Ini kan malam pertama kita berdua. Kita mesti merayakannya, sayang. Iya, aku tahu sayang. Aku ngerti. Aku akan membuat malam pertama kita jadi malam yang spesial.
Jadi kalau kamu nggak makan, nanti kamu nggak kuat lagi. Sejak kapan aku kalah sama kamu? Yang pernah. Tapi kan ini waktunya makan malam, jadi kamu harus makan, ya? Makan malam. Nanda udah makan malam belum ya? Ya udah dong sayang. Dia kan juga tahu waktunya makan malam, jadi kamu nggak usah. Enggak. Nanda nggak akan makan malam tanpa saya. Bentar ya sayang, aku makan malam dulu sama Nanda. Nanda, bangun dulu sayang yuk. Bangun dulu yuk. Makan malam dulu ya. Kamu belum makan kan? Yuk makan yuk. Papa nggak bisa makan kalau nggak ada kamu. Ayo. Ada apa sayang? Mau makan? Kamu masih marah ya sama papa? Sayang, lihat papa dong. Maafin papa ya. Kasih papa kesempatan untuk bikin kamu bahagia. Ya. Papa ada ide. Gimana kalau kita sarapan bareng-bareng dan Mama Sally yang masak? Apa? Kamu mau kan bikinin sarapan buat kita? Tapi dia bukan mama aku, Pak. Sally, mau kan bikinin sarapan buat kita? Kesukaan Anda, susu coklat. Oke. Tuan Putri minta susu coklat. Tuan Raja minta apa? Aku orange saja. Nanda, Papa tahu ini semua sangat berat buat kamu, buat kita semua. Tapi kamu mesti tahu bahwa kadang dalam hidup nggak semuanya sejalan seperti yang kita mau. Kadang kita mesti terima, meskipun itu nggak sejalan seperti kita. Nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Kamu ngerti maksud Papa? Hidup saya nggak akan tenang kalau masih ada anak setan itu. Dan saya nggak biasa mau saya pilih.
Aku udah tahu kok, kata dia semalam, aku sudah besar. Ini susu coklat buat Nanda. Ini orange juice buat Papa. Terima kasih. Maafin Mama ya sayang. Mama kemarin udah kasar sama kamu. Mama juga minta maaf kalau Mama ingin pisahkan kamu dari Papa kamu. Mama minta maaf ya sayang. Nanda udah maafin kok. Nah sekarang Nanda minum susunya ya. Mama khusus buatin buat Nanda. Diminum sayang. Tuh kan, Mama Sally sayang sama kamu. Sekarang waktunya minum susunya. Ayo. Ayo. Siapa anak Papa? Ayo, 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 ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, ayo, ayo. Biar cepat besar. Lagi. Itu bapak Papa. Pemenangnya adalah anak Papa. Sudah terlambat sayang. Ayo, berangkat yuk. Papa nganterin Nanda kan? Iya pastilah. Papa anterin, Papa jemput lagi. Bentar kita jalan-jalan yuk. Ya. Yuk. Ayo, buru. Nanda. Nanda kenapa kamu sayang Nanda? Nanda, kamu kenapa Nanda? Nanda. Sonia, nggak mau makan? Tadi pagi Mama cuma minum setengah gelas susu. Sekarang disentuh aja enggak. Kecelakaan itu sudah lama berlalu. Tapi sakit mentalnya masih belum juga pulih. Padahal segala macam pengobatan sudah Papa coba. Nanti akan saya coba lagi, Pak. Sonia, tadi ayahnya Philip telepon. Dia menjual nama Nanda agar kamu mau kembali ke rumah neraka itu. Untuk apa kamu kembali ke sana? Kalau hanya untuk diperbudak. Sudah cukup lama kamu itu diperalat mereka. Sudah cukup sekarang. Papa tidak mau kamu kembali lagi ke rumah neraka itu. Dan Papa sudah melarang mereka agar tidak pernah lagi menghubungi kamu. Sonia, di sini kamu lebih bahagia kan? Inilah rumah kamu yang sesungguhnya. Kamu bisa hidup aman dan tentram di sini. Gimana dok? Pak Philip, untung Anda segera membawa anak Bapak kemari. Sehingga kita bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Kalau tidak, racun akan segera menyebar ke seluruh tubuh. Dan itu akan berakibat fatal. Racun dok? Mungkin anak Anda secara tidak sengaja menelan racun. Permisi. Makan apa tadi pagi Nanda ya? Aku takut, Nanda. Aku takut Tuti berada di tempat yang mengerikan. Dia kelaparan, aku gak bisa bayangin. Alisa, kamu gak boleh berpikir negatif. Yang penting sekarang kamu berdoa supaya Tuti selalu dilindungi oleh Allah. Ya?
Makasih ya, Angga. Kata-kata kamu udah bikin aku tenang. Selamat siang, Om. Apa kabar, Om? Baik. Mana saya tahu Nanda itu keracunan, Mas. Saya kan baru pertama kali nginjek dapur. Dapurnya aja berantakan, bumbunya ditaruh asal-asalan. Kamu kok bisa nyalain saya? Aneh, Ser. Kalau memang iya dapur berantakan, kenapa selama 10 tahun Sonia di sana nggak pernah ada yang keracunan? Sekarang saya benar-benar sedih dan kecewa. Pasti saya dibandingkan dengan Sonia. Saya rela kalau masakan saya dibilang nggak enak. Tapi kenyataannya saya dapat malah lebih pahit. Kalian menuduh saya pembunuh. Padahal saya hanya 10 menit di dapur. Aku nggak nuduh kamu, Ser. Aku cuma mau tahu kenapa Nanda bisa sampai keracunan begini. Itu aja. Nggak, kamu menuduh saya, Mas. Kamu kenapa menanya saya terus? Kan bisa aja ini ulah pembantu yang nggak bisa jaga kebersihan. Atau kalau nggak, Nanda sudah menelan makanan beracun. Tapi ya udahlah. Semua menyalahkan saya. Kalian menganggap saya ini orang luar. Dan kalian menganggap saya ini membenci Nanda. Ser, udahlah, Ser. Jangan nangis lah. Aku nanya begini karena aku ingin menyelidiki. Coba sekarang Mas bayangkan, Nanda adalah darah daging Mas. Artinya Nanda adalah anak saya juga. Apa yang Mas miliki adalah milik saya juga yang harus saya pelihara baik-baik, Mas. Iya kan? Tapi ya udahlah. Kalau kamu tetap maksa, kamu nggak percaya sama saya akan hubungi polisi. Saya akan menyerahkan diri. Ser, biarin, Mas. Biarin. Kamu udah nggak percaya sama saya kan? Daripada kamu menjeret saya ke polisi, lebih baik saya menyerahkan diri sekarang. Shirley, kamu pikir aku akan masuk kamu penjara apa? Gak mungkin dong. Papa? Pak? Nanda gimana? Dia baik-baik, Pak. Duduk, Pak. Saya rasa kamu tidak lupa. Kalau restoran ini sudah digadaikan oleh bapak kamu sebelum dia meninggal. Saya selalu ingat itu, Om. Om bisa aja menggantikan posisi kamu sama orang lain. Tapi Om tidak lakukan. Karena Om sangat memikirkan. Dan lebih penting lagi, kalau Sarah sangat menyukai kamu. Jadi sudah saatnya kamu memberikan perhatian lebih sama Sarah. Ketimbang kamu memberi perhatian kepada pelayan yang rendah. Yang tidak malu mau dipegang oleh atasannya.
Saya berterima kasih atas kepercayaan yang Om berikan pada saya. Tapi bukan berarti Om bisa ikut campur masalah saya atau juga Om menghina pelayan saya. Kamu? Pak tenang, Papa jangan bikin Angga kesinggung lagi. Enggak, sorry ya. Tadi Papa lepas kontrol. Gak apa-apa kok. Angga, Om tadi cuma tes kamu. Ternyata kamu punya sifat yang tegas dan terus terang ya. Itu yang Om suka dari kamu. Om datang dengan Sarah ke sini untuk mengundang kamu ke pesta ulang tahun Sarah hari Minggu. Angga, kamu harus datang. Karena kamu dengan spesialnya Sarah. Bayangin aja, Papa sama Sarah datang ke sini cuma buat ngundang kamu, ya. Angga, kamu harus datang. Pokoknya kamu harus datang. Kalau enggak, Sarah nggak bakal potong ulang tahun Sarah. Ya. Ya, saya datang. Makasih, Angga. Makanan dihabisin ya. Tante masih panggil kamu apa? Kamu tinggal di mana? Bapak ibu kamu tinggal di mana? Atau kamu punya saudara di sini? Kamu diem aja sih? Kamu harus tahu ya, pertama kali Tante ngeliat kamu di bus, Tante itu cuma mau nolong. Oke, kalau kamu nggak mau ngomong juga, besok kita ke kantor polisi. Kamu ngerti? Jangan, Tante. Kalau Tante nggak suka saya ada di sini, saya akan pergi dari rumah ini, Tante. Maafin Tante ya. Sekarang kamu makan harus tambah. Tante ambilin, ya. Anakku sayang, kemarilah. Anakku sayang, kemarilah. Anakku sayang, kemarilah. Anakku sayang, Bapak nggak usah khawatir, Pak. Keadaan Anda sudah semakin baik kok. Untungnya pertolongan dokter datang pada waktunya. Sekarang dia cuma perlu istirahat yang cukup. Papa juga mesti loh istirahat yang cukup, Pak. Papa khawatir kalau ada peristiwa yang lebih buruk akan menimpa cucu Papa. Nanda, ya ampun. Kenapa sampai begini, Philips? Bagaimana keadaan Nanda? Nanda sudah semakin baik kok, Tan. Dia cuma perlu istirahat yang cukup aja. Aduh, Tante tadi sampai terkaget-kaget waktu Shirley telepon dan menceritakan kejadian ini. Tante sampai lari terbirit-birit ke sini. Makasih atas perhatiannya, Tan. Tan, kenalin ini Papa. Pak, kenalkan ini tantenya Shirley, Pak. Saya sudah duga.
Tante lihat Shirley dulu. Kamu di sini aja, jaga Nanda. Mungkin Shirley sedang sedih. Iya, Tante sama keponakan punya kesamaan. Sama-sama pintar bersandiwara. Shirley! Tante? Kamu benar-benar keterlaluan. Apa tidak ada cara lain yang lebih halus? Sorry Tante, waktu itu Shirley lagi kesal, Shirley lagi panas, dan Shirley kehilangan otak. Kamu tahu nggak? Akibat perbuatan tolol kamu, semua rencana besar dan kerja keras kita semuanya berantakan. Shirley, maksud Tante, kerja keras seorang ibu membesarkan anaknya. Tante, kamu ngacak. Kamu bisa lihat apa yang Tante lihat? Sudah berapa kali Tante bilang, kamu jangan coba-coba dekatin Philip. Philip itu kan suami orang, repot-repot mengurusi anak orang. Sekarang kamu merasakan ketidaknyamanan tinggal di sini. Semua orang menyalahkan kamu. Padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Apa kamu senang dengan suasana di sini? Apa kamu bahagia? Tante, Shirley nggak tahu. Shirley cuma tahu Shirley mencintai Mas Philip, Tante. Dan dasar serigala tua. Hati-hati dengan si tukang ngopi. Tapi jangan khawatir. Tante akan ajari kamu bagaimana bertindak di depannya. Tapi ingat, jangan sampai bertindak tolol, goblok, dan konyol tanpa sepengetahuan Tante. iya Tante, Shirley ngerti. Dan mulai sekarang, Shirley akan merasa kuat bila berada di sisi Tante. Pak, lihat anak itu nggak, Pak? Kenapa, Sonia? Anak itu hilang lagi. Anak itu hanya bisa merepotkan kamu saja. Daripada nanti lebih menyusahkan kita, lebih baik anak itu dibawa kantor polisi. Papa kok malah ngomel-ngomel sih? Bukannya bantuin saya nyariin itu anak. Sekarang gimana kita mau kantor polisi, Pak, kalau anak itu nggak ada? Nakal, Bunda marah. Belum lagi. Tapi Bunda makan pisang. Bunda makan pisang. Sini sayang. Sini, aduh. Bunda kangen sama kamu. Nanti kita jalan-jalan naik kapal terbang. Kita terbang. Semenjak Alicia meninggal, Mama tidak pernah terlihat bahagia sini. Alisa, kamu mau pulang? Alisa, kenapa kamu nggak mau ngomong sama aku? Terus kamu pulang nggak pamit sama aku?
Kamu kesel sama omongannya Om Indra? Enggak. Sepertinya aku udah mulai terbiasa dengan segala penderitaan yang datang bertubi-tubi untuk menghampiri aku. Justru aku nggak mau semua penderitaan ini kamu tanggung dari orang-orang karena aku. Aku mohon. Mulai sekarang kamu jangan pernah ngobrol sama aku. Apalagi deket sama aku karena itu akan menambah masalah kamu. Alisa, itu alasan yang aneh buat aku, Alisa. Kenapa kamu nggak mau bicara sama aku? Kamu bercanda kan? Aku serius. Tapi aku nggak pindah dari kerjaan karena aku masih punya utang sama kamu. Karena aku juga nggak akan pernah pergi begitu aja. Alisa, aku tahu kamu tidak akan pergi begitu aja dari restoran ini. Seperti adik kamu Tuti. Kasus Tuti itu beda nggak? Dia punya alasan sendiri kenapa dia harus pergi dari rumah. Tapi kepergian Tuti itu menjadi beban buat kamu. Itu karena dia adik aku nggak? Sedangkan kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa aku. Tapi kenapa kamu harus tahu masalah aku? Kenapa kamu harus campur hidup aku? Kenapa? Karena aku nggak tahu lagi, Alisa. Hati aku menjadi penghukum penderitaan kamu. Biar aku antar, Alisa. Makasih ya, kamu udah mau anterin aku sampai depan rumah. Dan kayaknya kamu cukup di sini aja deh. Assalamualaikum. Tunggu, Lis. Kamu udah makan belum? Aku nggak ada selera makan nggak? Alisa, kamu itu harus makan. Aku nggak melihat kamu sakit atau mati kelaparan. Ya udah, kalau gitu aku beli makanan dulu ya. Nggak usah. Kamu nggak perlu ngurusin diri aku karena aku bisa ngurus diri aku sendiri. Aku bisa makan makanan yang ada di rumah kok. Enggak. Pokoknya kamu harus makan. Kamu masuk aja duluan, aku beli makanan, nanti aku nyusul. Saya nggak butuh penjelasan apapun. Apa mas? Apa sih masalah kamu? Sabar dong. Apa yang kamu takutin? Kamu udah di sini, udah nikah siri. Kamu udah ganti posisi Sonia. Kamu ngapain aja di sini bebas. Apalagi? Tapi saya ingin kita nikah resmi, Mas. Saya ingin jadi istri Mas satu-satunya. Jadi ceraikan istri kamu. Aku nggak bisa. Apa sih yang menghajar otak kamu? Hah? Sudah jelas-jelas Sonia itu ninggalin rumah. Sudah jelas-jelas Sonia itu nggak peduli sama kamu. Jadi apa sih? Apa yang kamu pikirin, Mas? Pokoknya aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Antara dia dan aku ada perjanjian, oke? Tapi kamu harus jelaskan kepada saya, Mas. Sebelum kesabaran saya hilang. Sarah, sebetulnya kamu bukan wanita pertama dalam hidup saya setelah saya menikah dengan Sonia. Namanya Tania. Seharusnya aku tidak mengganggu ketentraman rumah tangga kamu. Dia mengalami pendarahan berat sewaktu melahirkan. Dia darah daging kamu. Tolong jangan sia-siakan dia. Aku akan rawat dia. Tapi aku nggak tahu Sonia akan mengatakan apa. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Bayi ini tidak bersalah. Kenapa harus dia yang menanggung akibatnya? Karena perbuatan kalian. Saya akan
akan menjadi ibunya. Saya akan sayangi dia. Makasih. Makasih Sonia atas kebaikan kamu. Sebelum aku pergi, izinkan aku mencium dia untuk terakhir kali. Nyawanya tidak tertolong lagi. Tania. Terima kasih atas pengertiannya, Sonia. Saya menerima bayi ini bukan berarti saya maafkan kamu. Dengar, Mas. Dan saya sudah berpikir ini adalah satu-satunya anak kita. Dan ini adalah terakhir kali Mas mengkhianati saya. Kalau seandainya Mas mengkhianati saya lagi, saya akan tinggalkan Mas untuk selama-lamanya. Aku nggak bisa menceraikan dia begitu aja. Aku nggak sanggup. Dia udah begitu baik mengurus Nanda, anakku, seperti anak kandungnya sendiri. Kamu anggap aku ini apa, Mas? Hah? Kamu anggap aku ini cuma barang yang kamu pakai terus kamu buang begitu aja? Iya. Dasar pembohong. Semua janji-janji kamu palsu sama saya. Aku nggak bohongin kamu, Sherly. Aku ini cinta kamu. Lepasin aku. Sher, aku minta kamu untuk mengerti aku sekarang. Aku nggak mungkin minta ke dia untuk menceraikan aku. Kecuali kalau dia sendiri datang ke sini untuk minta maaf. Ya? Aku minta kamu untuk mengerti aku. Enggak! Kenapa sih nenek panggil saya Lilis? Emangnya Lilis itu siapa? Lilis itu nama panggilan adiknya Tante. Anak bungsunya nenek. Ketika kami mengalami kecelakaan kereta api, Alisa masih seumur kamu. Tapi dia tidak ditemukan lagi setelah itu. Jadi kami menganggap kalau dia sudah meninggal. Sementara nenek tidak. Nenek masih menganggap kalau dia itu hidup. Alisa. Waktu itu umur dia seumur kamu. Jadi wajar aja kalau nenek menganggap kamu sebagai Alisa. Kamu lihat ini. Tante dapat kalung itu dari mana? Kalung itu sama persis yang dipakai kakak saya yang hilang berapa hari yang lalu. Kalung ini nggak pernah Tante kasih ke siapa-siapa. Kalung ini selalu bersama Tante. Nama kakak kamu siapa? Kak Alicia. Lihat ini.
Tante, itu foto kakak saya Alisa. Ini berarti Lilis itu Alisa. Ya Allah, terima kasih. Berarti besok kita buru-buru ke kota ya. Kita cari Alisa ya. Update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.